Halo people, kembali lagi bersama saya Rajif Ramzani di Programmer Muda. Pada sesi kali ini kita akan belajar yang namanya Figma. Figma adalah salah satu desain tool dan keunggulan dari Figma ini adalah dia web based sehingga kita tidak usah lagi menginstal aplikasi Figma-nya, tetapi kita hanya perlu tersambung dengan internet dan kita buka saja di web browsernya figma.com, mau pengguna Windows, Linux, dan yang lainnya. Oke people, untuk memulainya kita cukup ketikkan figma.com. Nah, ini adalah tampilan awal dari si Figma ini. Pertama-tama kita harus daftar terlebih dahulu untuk bisa menggunakan Figma ini. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi saya tinggal login saja di sini. Kita coba ya. Kita login dulu. Saya login menggunakan Google. Nah, ini adalah tampilan awal dari Figma ini. Pertama-tama, kita ketika mau mendesain itu klik New Design File. Oke, nah ini kita sudah mulai masuk ke aplikasi Figma-nya. Nah, di sini ada yang namanya Workspace atau Canvas ya, sering disebutnya. Nah, di sebelah atas ini ada yang namanya toolbar yang bisa kita gunakan. Banyak di sini ada file, edit view, object, dan yang lainnya. Dan plugin juga kita nanti bisa gunakan. Silahkan kalian nanti pelajari saja yang ada di sini. Nah, di sini juga si Figma ini mempunyai tools-toolsnya. Mari kita cobain satu-satu ya. Di sini ternyata ada move digunakan untuk memindahkan objek. Ada juga scale. Nah, scale ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran nantinya. Nah, oke. Nah, di pinggirnya di sini ada frame. Nah, ini juga penting ketika kita belajar aplikasi Figma. Nah, di sini ternyata banyak ukuran-ukuran HP atau prototyping HP. Di sini ada iPhone 13 Pro, ada iPhone 13 Pro Max, dan yang lain sebagainya. Di sini yang akan kita bikin, kita pakai yang iPhone 13 Pro Max aja ya. Nah, ini adalah frame-nya. Terus, selain frame, kita juga di sini ada yang namanya property. Coba kita gunakan ya. Di sini klik dulu untuk frame-nya. Nah, di sini ada ukurannya ya, ukurannya itu width-nya itu 428 dan juga height-nya 926 pixel. Nah, di sini juga ada properti untuk mengatur warna di sini ya. Misalkan di sini background-nya mau warna apa ya, kita bisa tentukan sendiri. Misalkan background-nya warna ini ya. Oke. Selain itu, di sini juga di properti kita bisa membuat efek, stroke, dan juga kita bisa mengekspor hasil dari desain yang kita buat tadi. Oke, nah selain frame, di sini juga ada toolbar untuk membuat rectangle. Rectangle itu kotak ya. Nah, contohnya seperti ini. Terus ada juga di sini garis line ya. Nah, kita bisa coba-coba aja nanti. Terus ada juga raw, ellipse, polygon, stars, dan juga untuk menambahkan image nanti kita bisa pakai flash image ini. Nanti silakan kalian coba-coba saja. Nah, di sini juga ada pen di sini. Sama ya seperti Adobe XD, Photoshop gunakannya untuk membuat garis-garis atau vektor di sini ya. Bisa menggunakan si pen ini. Juga ada pensil. Nah, selain itu ada juga di sini teks untuk membuat tulisan. Nah, pasti kita akan menggunakan teks ini. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini kita bikin nama ya, Rajif Ramzani. Oke. Nah, ini adalah teksnya. Oke. Nah, di propertinya kita bisa lihat di sini untuk menentukan posisi di sebelah kiri, tengah, kanan atau right. Di atas, di tengah, juga bisa di bawah. Silakan itu sesuka kita nanti mengatur posisinya.
Oke. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah teks atau jenis tulisannya di sini. Sudah disediakan oleh Figma banyak banget ya. Di sini saya akan menggunakan Roboto saja. Ukurannya misalkan 45. Nah, di sini juga ada jenis ketebalan tulisannya ya. Ada regular, ada light, dan juga ada bold dan yang lain sebagainya. Ini kita pakai bold saja, dan juga di sini bisa mengatur untuk text elegant center mau di right atau di left ya. Sama juga di sini bisa memilih warna tulisannya, warnanya apa kita bisa tulis di sini. Oke, terus kita juga bisa pilih di sini use-nya, misalkan 80%. Nah, di sini juga kita bisa memilih efek. Caranya klik tanda plus saja di sininya. Nah, shadow di sini ya. Kita bisa atur-atur. Ada inner shadow, ada layer blur, dan yang lain sebagainya. Silahkan nanti kalian coba-coba. Nah, untuk warna juga sebenarnya di sini ada pilihannya. Ada solid, ada linear, ada radial. Ya. Kalau misalkan linear, misalkan ya warnanya jadi seperti ini. Ada dua ya. Nah, itu silahkan kalian nanti coba-coba. Nah, itu untuk teks. Oke. Selain itu, yang harus kalian pahami adalah di sini ada yang namanya komponen. Komponennya seperti apa? Kita hapus dulu ya untuk objek-objeknya yang kita pakai. Nah, di sini kita akan membuat suatu button lah contohnya ya. Button kita kasih pojoknya misalkan 10 atau 40. Nah, warnanya kita pilih di sini warna apa ya? Kurang ya, harusnya warna ya. Nah, contohnya warna gelap lah. Ini warna apa ya? Nah, ini kodenya 39, 3C, 3D ya. Nah, untuk warnanya. Di sini juga kita bisa menyimpan warna ya, nantinya biar sama gitu. Ketika kita menambahkan objek yang lain, warnanya pengen sama gitu. Kita tinggal pilih di kotak ini, terus pilih plus. Nah, masukkan misalkan warna button color, create style. Nah, ini udah otomatis disimpan. Jadi ketika nanti kita bikin button lagi, kita bisa pilih warnanya di sini. Oke, kita tambahin tulisannya di sini, misalkan login. Contoh saja ini ya. Buat satu login, tulisannya Roboto, agak kecil saja ya, 36 misalkan. Warnanya putih saja. Nah, untuk membuat suatu create komponen, kita pilih dulu mana yang akan dibikin komponennya di sini. Ada login dan juga rectangle-nya di button. Kita masuk klik kanan ya, terus pilih create component. Nah, di sini kita pilih asset, udah otomatis dibikinin. Ketika kita mau nambahin button, kita tinggal masukin saja, nggak usah bikin dari awal lagi. Nah, misalkan ada perubahan di sini, tulisannya jadi register. Nah, ini akan mengikuti yang bawahnya juga, ya, akan mengikuti yang atasnya. Atau misalkan warnanya kita ubah lah, jadi coba kita ubah warnanya jadi merah misalkan. Nah, ini bisa mengikuti yang lainnya. Berbeda ketika kita pilih yang bawahnya, create komponennya. Misalkan kita ubah warnanya ya, jadi hitam. Nah, itu tidak akan berubah. Jadi yang posisi awalnya saja ketika kita mau ubah, misalkan semua warnanya, buttonnya, kita tinggal ubah yang atasnya saja. Nah, itu untuk create komponen. Oke. Nah, kalian juga bisa menambahkan beberapa frame. Misalkan kita tambahkan lagi frame yang baru. Gini ya. Oke. Dan juga kita bisa memilih frame sebanyak mungkin yang kita mau ya. Oke, kita coba bikin projectnya di sini. Misalkan kita mau bikin picture aja di sini ya. Untuk menonton pluginnya kita bisa klik kanan plugin, terus browse plugin in community.
Nah, di sini kita bisa masuk ke plugin. Kita bisa mencari plugin-plugin yang kita butuhkan. Nah, di sini misalkan saya sudah menginstal beberapa plugin. Contohnya adalah avatar misalkan ya. Kita mau menambahkan gambar lah di sini. Avatar. Oke, jangan kotak deh. Coba kita ubah menjadi bulat saja ya. Caranya adalah sama. Kita bikin dulu lingkarannya. Misalkan kayak gini. Namanya Rajif Ramjani. Seperti IG gitu ya. Kita pilih plugin, terus avatar. Nah, ini udah otomatis. Ternyata ini cewek gambarnya. Kita pilih lagi deh. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan kita mau menambahkan fitur-fitur di bawahnya ya. Misalkan kayak gini, kayak Instagram gitu ya. Kita masukin misalkan foto-fotonya avatar. Terus, nah tadi kita bisa create komponen ya. Kita masukin dulu create komponen. Nah, kita ambil di asset, kita tinggal klik saja. Misalkan kayak gitu. Ini terlalu gede ya. Kita atur-atur saja dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai 4 gambar ya. Terus ada tulisan misalkan di sini follow. Kita bikin button deh di sini. Ininya 40. Follow me gitu kan. Follow me. Ini tulisannya kecil saja. 24. Nah, tulisannya warna hitam sajalah. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika nanti kita klik follow me, maka akan masuk ke sini ya. Tampilannya itu misalkan kita tambahin aja. Nah, kita panggil di assetnya. Oh, ini belum dikomponenin ya. Coba kita komponenin deh yang follow me ini. Oke, kita create komponen. Komponen, kita pilih di asset. Kita masukin di sini follow me. Jadi berubah nanti misalkan tulisannya jadi follow. Jadi sudah follow ya di sini ya. Kita ketengahin dulu deh. Nah, jadi nanti saya mau bikin prototypingnya ketika kita memilih iPhone 13 Pro Max sama iPhone 13 Pro ya. Misalkan ketika nanti diklik button ini akan menampilkan gambar si iPhone 13 ini. Mau pilih on tap atau on drag atau mau apa ya, silahkan kalian pilih saja. Misalkan on tap saja, di sini navigasinya ke iPhone 13 Pro di sini ya namanya. Oke, kalau sudah silahkan kita running. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, Rajif Ramjani ini fotonya ya. Ketika kita klik follow me, nah, ini akan masuk ke halaman follow gitu ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.